Serzi di mana? Di hatimu. Bentar ya, aku izin menjawab ini ucapan netizen nih. Mama Nia, namanya sih Mama ya. Doa yang sama buat anak lu di usia yang punya anak macam lu. Anak gua bahagia dan anak gua mendapatkan kehidupan yang dimimpikan oleh semua anak remaja di dunia. Mau apa lu? Anak gua diterima di universitas paling bagus di Kanada dan dia mendapatkan kehidupan yang paling diimpikan oleh seluruh remaja di dunia. Mau apa lu, Mama Mia? Apa lu? Kak Fit. Gua aja yang jadi ibunya cemburu sama hidup anak gua. Apalagi anak orang. Anak gua mendapatkan kehidupan yang diimpikan oleh seluruh remaja di dunia. Paham lu? Mama Nia langsung kabur. Benar. Terkencing-kencing, dia cepirit udahan Mama Mia. Terkencing-kencing. Iya. Iya, saya kalau udah bawa-bawa anak itu kesel banget karena memang saya sebagai ibu ya mau anak saya hidupnya bahagia aja, sekolah kewajibannya, sisanya happy-happy aja karena masa remaja nggak akan terulang. Nanti ada masanya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya, bukan bertanggung jawab terhadap saya. Saya mah kan nggak minta dia bertanggung jawab terhadap saya juga nggak perlu dia mikirin hidup saya. Betul. Ya. Sejatinya orang tua itu nggak ngungkit-ngungkit ya Kak Fit, apa yang kita kasih itu kan udah bare minimum. Kita ngasih sekolah, ngasih makan, ngasih pakaian, apalah diungkit-ungkit. Ya, namanya kita punya anak itu harus siap membahagiakan lahir batin sekemampuan ya. Alhamdulillah ya anak aku ya bahagia banget. Aku aja ibunya jealous, apalagi kalau dia udah weekend, sekolah libur, nonton konser, jingkrak-jingkrak, kirimin ke ibunya. I'm so jealous gitu. Aku aja yang ibunya jealous sama dia. Ya, sejatinya kita jadi orang tua tuh pasti mau anak-anak kita lebih dari kita ya Kak Fit. Itu maaf. Ayo nih Mama Nia udah cepirit ya, udah terkencing-kencing, yang ngompol udah di situ. Kalau nggak bawa-bawa anak rasanya nggak afdol kalian itu emang. Mas Dedi Purnomo, ini udah penuh sayangnya nih komalnya di atas. Papa, ada pertanyaan apa lagi? Jaketnya udah dibahas sama Kak Fitri tadi udah. Nanti kalau dibahas-bahas terus nanti dibilangnya ngebahasin mulu. Kalian itu telat masuknya. Jaketnya tadi sudah. Itu Kak Fitri lagi di jalan. Kita ingatkan sholat. Ya, anak aku dimanapun berada nomor satu pasti sholat. Aku selalu ingetin sholat dan anakku alhamdulillah taat ya, dia nggak lupa gitu kewajiban dia sholat, puasa, walaupun di sana puasanya bukanya lama banget dia tetap bertahan puasa. Mr. Z itu udah belum? Udah didatengin belum? Mau jadi nggak itu ngopi-ngopi? Kak Fitri ngajak nanti bilangnya nggak diajak. Iya. Nah ini aku nungguin Sherlocknya nggak ada kok. Aku belum sampai Mr. G, mau Sherlock bagaimana? Nah iya. Karena Itu dekat Miss Ledger rumahku. tuh. Karena dekat rumahku. Ya Mr. G ini nanti kalau aku dibilang naik ke komal dia, Bu Fitri nggak mau masuk ke komal sini, padahal aku nyariin dia, taunya ada di komal ini. Siapa lah Fit? Ini Mr. G nih. Oh. Kalau aku masuk ya, Bu Fitri nggak mau naik, padahal aku nyariin dia loh. Mister, ini aja aku tadi nyariin Mr. G, taunya nyangkut di sini. Oh iya, ini ada yang bilang Mami DP, Kak Fit katanya undang Mami DP. Mau diundang kemana? Gini ya, aku itu ketinggian kalau DP harus ngamuk-ngamukin si terdakwa lagi, nanti tambah stres. Soalnya DP kalau udah marah kan tahu sendiri. Benar. Filter ya. Mami DP kalau udah marah susah direm. Susah direm gitu, udah biarin aja lah. Iya, Mami DP tuh lagi sibuk guys, ada banyak acara. Aku mau ngasih pandangan nih Kak Mecer terkait dengan posisi Kak Fitri di dalam kasus ini ya. Jadi narasi di luar tersebut kan bilang kalau posisi Kak Fitri itu dia karena ada sesuatu dengan NM. Tapi aku melihatnya berbeda loh Kak.
Aku melihat itu suatu yang mulia. Kenapa? Karena di sini kan dokter RG kan adalah victim, kan adalah korban kan. Nah, Kak Fitri di sini mendampingi dokter RG bukan karena dia personal kepada NM, bukan, tetapi karena memang yang dilakukan NM itu adalah suatu hal yang salah dan adalah hal yang mulia ketika Kak Fitri mendampingi. Bullying. Iya, bullying kayak stand sama Kan emang Kak Fitri kan lebih intensnya ke bullying kan. Jadi karena DRG ini dibully terus, kan orang-orang yang dibully terus kan biasanya kan ngedown kan ya. Kak Fitri hadir lah gitu. Iya. Gimana caranya meredakan orang-orang yang dibully biar kuat aja gitu loh. Kan emang Dan itu kan bener. problemnya Kak Fitri, karena kan dia nggak dapat apa-apa juga dari kasus ini. Iya benar. Gitu. Itu karena kelihatannya tulus. Jadi kayak narasi yang diciptakan orang itu adalah yang ikut Komal itu dibayar. Kak Fitri itu ingin menghancurkan NM, sebenarnya enggak. Kita itu stand dengan nilai yang baik gitu. Kita ingin mendukung emosionalnya korban karena yang dilakukannya itu bahaya loh. Narasinya tuh Menghancurkan bisnis, menghancurkan mental segala macam gitu. Menurut aku gitu sih. terus ku tambah Ya, kalau saya itu dituduh memakai tangan RG ini, ngapain lama tangan RG? Saya pasti pakai tangan Iza Zega tuh untuk meneruskan laporan dia yang digebuk itu atas suruhan dia. Saya kan enggak. Itu masih ada loh laporan Iza Zega di Polres Jaksel untuk kesaksian palsu itu. Iza Zega ingat loh, udah ditahan loh. Dia yang digebuk, dia yang ditahan. Dia udah ada laporan itu. Kalau saya memang mau pakai tangan orang untuk menjarain si NM, bukan pakai tangan Reza Gladys lah yang duluan, Iza Zega aja yang sama-sama onar gitu kan. Iya. Saya speak up aja. Itu gimana? Karena saya saksinya pada saat itu Iza Zega itu emang disuruh dipukul dan saya tahu siapa yang mendanai. Saya tahu gitu loh. Tapi kan saya enggak. Kadang-kadang mereka ini bener-bener lah. Kalau memang saya ada dendam terus saya pakai tangan orang lain untuk menjarain, nggak usah urusan Reza Gladys, Iza Zega duluan tuh. Dan saya mau bersaksi, dan saya bisa bersaksi karena saya punya percakapan pada saat dia ngegebuk Iza Zega itu suruh siapa, dan saya tahu siapa yang bayar. Saya sampai marah saat itu, kok kamu begini, nggak boleh begitu. Sampai marah saya. Kalau saya mau mah itu yang saya pakai, bukan urusan ini. Biar kalian paham ya. Nah, gitu. Tapi kan itulah Kak Fit, tetap aja mau apapun yang kita omongin mereka tetap kan nggak bisa masuk di Nggak masalah, Mbak Mercer, kita itu tidak usah berharap orang-orang bodoh ini yang udah dibutakan hati dan matanya ini untuk membela kejahatan itu nggak bisa. Iya, mereka nggak akan ngedengar, mereka bakal tutup telinga. Nggak usah. Hak mereka tidak mendengar dan hak kita juga untuk bicara terus. Kita nggak usah berharap didengar sama mereka sampah-sampah ini, nggak usah. benar, setuju. Oh, dengan adanya Komal ini juga kan mengganggu mereka kan? Karena apa? Kita selalu meluruskan berita-berita nggak benar. Benar Kak Fit, mengganggu banget, masuk ke saraf-saraf mereka. Tapi disertai dengan bukti. Tapi disertai dengan bukti kalau mereka tuh selalu opini-opini yang nggak jelas. Lebih ke fitnah ya. Setuju Kak Iya. Fit, karena gini ya, kita tidak bisa hater will always be hater. Orang yang nggak setuju sama kita pasti selalu nggak akan setuju. Orang yang nggak suka sama kita selalu nggak akan suka gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Tapi suatu saat nanti mereka akan melihat tuh Kak Fit, niat baik kita di dalam kebenaran, mereka akan melihat itu. Baik banget. Iya. Itulah benar tadi Kak Fit bilang ya, mereka punya hak untuk nggak mau dengar, tapi kita juga punya hak untuk terus bicara gitu. Jadi kan emang yang suka komal-komal itu diseranglah dengan segala narasi, mereka dibayar, buzzer ini, akulah dikata-katain segala macam. Itu kan salah satu upaya. Iya, untuk benar-benar. bersama. Biar balance juga ya. Iya, biar Pusing. Sementara kita ya semakin solid untuk menyuarakan atau meluruskan salah. benar Kak Fit. Mereka makin panas, kita di sini makin menjadi-jadi gitu loh. Jadi ya udah gitu. Iya. Apalagi begitu ini yang pindah-pindah dan tidak tahu terima kasih itu, yang pindah-pindah kemarin itu, yang mereka makin dapat panggung gitu-gitu kan, kayak seolah-olah mereka mendapatkan info yang paling valid, yang paling hakiki, yang paling benar gitu loh, ketika mereka berhasil kayak
mendapatkan orang yang pindah-pindah perkara duit itu kayak gitu. Tapi kan Padahal kan nggak ada, padahal nggak ada yang juga kita bahas seolah-olah menjadi rahasia untuk disampaikan di sana. Tapi ya, ada bagusnya apa? Mereka harus menyampaikan bahwa Dokter Reza itu tidak ada bayar-bayar buzzer. Nah, itu kan terbukti dari percakapan. Gak ada begitu. Makanya saya komen, terima kasih kalian berdiri di sini dengan ikhlas untuk kebenaran. Lah kalau sekarang kan mau nyari bukti apa lagi? Orang udah dari yang ngebelot sendiri bahwa nggak ada Dokter Reza itu bayar-bayar buzzer untuk urusan begini. Bagus nih. yang ada dia yang minta-minta. Bagus. Barusan kan bocor lagi tuh si Benjamin kan pasang tuh yang dia ada minta-minta bilanglah dokter disawer lah kita ini anak-anak ini disawer lah gitu bawanya Aku denger anak-anak itu, makanya aku apa? ini. Minta disawer lah 200-300 ribu gitu. Dia ngibaratin dirinya kayak apa Kombur? Coba bahas dulu Kombur. Laporan juga sih ya. Tapi sudah dilaporkan kamu sama kita hakim kosong. Apa gimana? Yuk coba diputarkan dulu suaranya itu. Apa tadi dia bilang? Siapa? Dia mengibaratkan dirinya macam apa? Macam bunga. Kalau nggak disiram mati katanya. Iya, jadi si Gosong ini minta duit lah gitu sama dokter A ya, minta duit supaya ke DRG minta duitnya. Jadi dia juga selain dia ngejual nama yang lain-lain juga. Makanya dia bilang ini teman-teman udah pada ngeluh. Kalau bisa diperhatiin lah DM-nya nggak pernah dibalas lagi, nggak pernah ditanggapin lagi. Kalau bisa bilanglah sama DRG untuk disawer lah ini teman-teman semuanya 200-300 lah, nggak ini 500, jangankanlah 1 juta, 500 juga nggak apa-apa. Jadi kayak